nanti lebih ke kualitas hasil ya, entah dari mesin dari proses pencucian, terus packagingnya juga kita gimana, itu kita bisa menentukan harganya mau berapa. Karena kan nanti kita akan ngitung kos chemicalnya apa, hammernya yang model gimana, plastiknya, terus pakai silika gel atau tidak, itu juga menentukan. Kalau harganya sih biasanya kalau memang kita lihat bahannya itu anggap eksklusif atau apa ya namanya, premium lah gitu ya, itu kita bisa mencas dengan 2 kali harga dari pakaian biasa. Misalnya sekarang harga kebaya berapa? 15.000. Begitu untuk yang pengantin atau seperti itu, kita cas misalnya 30.000 atau 40.000 juga nggak apa-apa. Terus pasti kan ada pertanyaan dari customer, ini kok mahal banget? Kita sebutkan prosesnya. Kita proses menggunakan chemical khusus, kemudian treatmentnya juga khusus, nanti packagingnya juga beda, ya seperti itulah ya. Padahal kalau secara prosesnya sebenarnya gampang ya. Kalau untuk harga itu, kemudian kalau misalnya kayak gaun gitu, saya kan belum tahu nih di Tasik pasarannya berapa. Kalau di Bandung itu minimal untuk yang gaun pengantin putih yang biasa gitu, yang seperti balon gitu, itu minimal di angka 200 ribuan. Itu yang hanya istilahnya hanya gaun ya, belum sampai ada buntut, ada ekor, atau bukan ekor tapi memang sampai ke belakang itu kain, kain sama nyambung. Itu bisa sampai 500 ribuan. Berapa lama? Kalau kita tahu prosesnya sebenarnya paling 3 harian kalau yang full sampai ke belakang. Tapi memang kita butuh mesin yang agak besar karena untuk spinnya, kalau saya biasanya. Tapi kalau misalnya teman-teman agak sulit, paling caranya kita spotting dulu mana yang kotor. Biasanya kan kalau untuk gaun itu di area leher biasanya kan bedah luluran, make up, biasanya sampai ke dalam. Kemudian kalau misalnya dia outdoor itu bagian bawah tanah. Ya, kalau putih biasanya kalau misalnya memang nodanya bandel, kita hajar dengan pemutih, itu nggak masalah. Tapi ya tetap kita hati-hati, kita tes dulu. Kalau memang tidak berubah tekstur atau warna, kita lanjutkan. Kemudian kalau misalnya kita tidak punya mesin cuci yang kapasitas besar, kita bisa dicoba dengan cara digantung. Jadi kayak nyuci burung lah, atau nyuci karpet secara digantung. Itu aja udah. Kemudian nanti tinggal kasih sabun sambil sikat-sikat. Nanti kita bilas ya tinggal semprot lagi gitu. Cuma memang kalau kita tidak punya kapasitas besar, ya itu tadi nanti airnya itu yang kita agak sulit untuk supaya cepat kering. Kalau kita punya mesinnya kapasitas minimal 20 kiloan, karena kalau ada beberapa jenis gaun pengantin itu bisa di press, dimasukin ke laundry net, kita masukin ke mesin cuci, di spin saja udah bisa. Nanti kan pengeringannya bisa lebih cepat lagi. Dan untuk jenis pencucian seperti ini, spotting yang harus diutamakan, pembersihan. Jadi di mesin cuci itu nantinya hanya pembilasan sama spin. Makanya kalau untuk yang gaun pengantin, zaman saya dulu itu bisa, kalau yang full mayat terus panjang itu bisa sampai 1 jam hanya nyikat. Karena waktu itu saya memang lebih mengedepankan bersih di luar dulu gitu. Spot yang terlihat noda-noda yang terlihat itu harus hilang di penyikatan. Jadi ketika masuk mesin cuci itu hanya ngebilas supaya chemical keluar sama jadi lebih bersih lagi secara keseluruhan. Karena kan ada beberapa yang memang
saking besarnya kan kita nggak kesingkat atau nggak terkena nodanya seperti itu. Kalau yang 2 tabung selama dia bisa masuk masih bisa. Celup bos. Tapi nggak besar itu payungnya. Oh, enggak. Jadi kalau yang ada payet itu tetap di luar tuh. Tetap secara hand wash biasa, nah spinnya baru masuk. Seperti tadi kita bantu dengan Lordinet. Kalau misalnya teman-teman Lordinet udah ada belum? Ada? Nah, bisa pesan kalau belum. Di mana? Kalau nggak ada, misalnya teman-teman punya sarung bantal, sarung guling, masukin aja, itu juga bisa. Bisa pakai sarung ini ya? Sarung nasi. Oh bisa, ya aku tahu mah hancur. Coba ya. Paling begitu sih teh. Kalau untuk yang kebaya, payet, yaitu paling lebih, yaitu tadi spottingnya, kemudian penggunaan chemical juga usahakan jangan yang terlalu banyak busa. Jadi lebih baik yang rendah busa. Kemudian penambahan softener juga jangan terlalu banyak. Apalagi kalau untuk yang dibahas apa ya mas? Yang gaun itu satetnya. Itu malah karena nanti kita malah kalau udah lecek itu agak sulit untuk disetrika. Kita harus menggunakan setrika listrik malah nantinya. Ya, itu ada beberapa jenis gaun pengantin itu kalau pengen ngetes kita kasih air kemudian kita peras, coba kita lihat kalau kondisinya dia tidak berubah tekstur atau tidak berubah kusut atau apa, itu aman walaupun nanti kita masuk mesin cuci atau apa. Tapi kalau misalnya kita remas terus kondisinya dia lecek, kemudian kalau kita rata-rata gini tetap lecek, itu langsung harus dicoba dengan setrika listrik. Kalau misalnya dengan setrika listrik tidak bisa halus, mending jangan dilanjutkan. Berarti bahannya memang tidak bisa karena air. Atau caranya tadi yang sistem guyur, jadi minim perasan, minim di spin. Jadi cara ngetesnya kita kadang ada yang bahannya keras tapi mengkilat. Karena lihat gaun-gaun seperti itu, nah itu yang harus diperhatikan. Cara ngetesnya kasih air aja, terus kita remas, terus kita buka kondisinya teksturnya gimana. Kalau tidak rapi kita coba setrika listrik, kalau bisa rapi bisa kita lanjutkan, kalau tidak jangan diteruskan. Tapi kalau mau diteruskan yang caranya seperti tadi yang diguyur, cuma nanti durasi waktunya yang akan lebih lama, yang bisa cepat. Kalau jas gelembung kalau jas gelembung memang rata-rata ya, apalagi kalau untuk yang base cap juga rata-rata gitu untuk pengantin. Itu memang karena lapisan dari ya betul, lapisan pengeras. Lapisan pengeras itu biasanya dia ada lemnya. Biasanya sih untuk beberapa kejadian itu bisa harus lagi dengan steam, tapi agak ditekan, kemudian agak di ini. Nah, kadang kan kendala teman-teman di sini tidak punya meja yang berbentuk vakum table atau yang berbentuk buaya. Itu agak sulit karena kalau untuk yang di meja kotak itu agak sulit nanti karena ketumpuk-tumpuk. Memang lebih baik teman-teman minimal menggunakan meja buaya yang dari toko, kan suka ada tuh, itu juga bisa digunakan. Kemudian ada juga yang beberapa misalnya gelembungnya semua full, begitu kita steam berhasil tapi hanya sedikit, begitu kita gantung keluar lagi.
Nah itu bisa dicoba dengan menggunakan setrika listrik, tapi dialas dengan kertas. Seperti itu. Saya ada contohnya. Kelihatan nggak? Oh iya, iya. Kita. Nah ini lebih jelas. Bisa itu Pak ya, bisa dilihat nggak Pak? Nah ini yang jenis ini Oh iya, beskap. beskap, yang kayak gaun pengantin. Nah ini awalnya begini. Nah, itu bisa itu lagi nggak Pak? Ini Pakai setrika Pak? ini setrika. Setrika uap dulu, kalau misalnya memang tidak berhasil baru menggunakan setrika uap. Nah ini yang tadi. Ini hasilnya. Itu pakai setrika uap. Enggak, setrika uap dulu baru setrika listrik. Setrika listrik pakai alas. Nanti sebentar. Mungkin bentar mana? Nah ini. Setrika listrik uap. Ya ini Pakai mana? Oh, pakai kertas. kertas. Uap, petir, alas itu ya. Ya. Kertas. Jadi agak lama nyimpannya. Jadi bukan digosok gini ya. Bahkan didiemin ya. Dijamin pelan. Pokoknya yang gelembung, sisa gelembungnya itu ditempel. Oh Dia pakai alas kertas Ya, pakai kertas. dan berdoa. Berdoa supaya Kalau dua-duanya nggak bisa, lem biru. kasih lagi ke customer. Bilang Yang penting kita memang kasih motif gelembung Pak supaya lebih Ada variasi gitu ya. variasi.